Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang akan memberikan pelajaran yang sangat kalian butuhkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara bisa menyimak kisah menarik ini sampai akhir, agar pesan yang disampaikan bisa kita pahami dengan baik. Kisah ini terjadi di zaman dahulu, di sebuah pinggiran kota. Hiduplah seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Bima. Di masa itu, terdapat sebuah tradisi yang unik, yaitu pertunjukan matador yang sangat terkenal, di mana seseorang harus menghindari serudukan banteng dengan cara yang elegan, biasanya dibantu dengan kain merah. Tradisi ini tidak hanya menampilkan ketangkasan menghindari serudukan banteng, tetapi bagi siapa saja yang mampu melawan banteng yang besar bisa menjadi seorang bintang di seluruh negeri dan akan menjadi idaman bagi para wanita. Bima adalah pemuda yang berasal dari keluarga sederhana di desa kecil. Sehari-hari ia menghabiskan waktu di sebuah peternakan sederhana milik orang tuanya. Dan jika ia memiliki waktu luang, ia akan berlatih menjadi seorang matador dengan banteng kecil milik keluarganya. Dari kecil ia telah bercita-cita menjadi seorang matador. Hingga lambat laun, hasil latihannya pun membuahkan hasil. Kini ia dapat mengalahkan banteng kecil milik keluarganya. Suatu ketika saat hari ulang tahun kota, diadakan pertunjukan matador yang sangat besar. Para matador terbaik dari seluruh negeri dikumpulkan untuk menghibur penduduk kota yang sangat antusias. Jutaan manusia dari seluruh negeri datang ke kota itu untuk menyaksikan pertunjukan matador yang sangat populer. Tak ingin ketinggalan, Bima pun turut menghadiri pertunjukan itu di stadion yang megah. Ia terpesona melihat para matador bertarung dengan elegan, menghindari setiap serudukan banteng besar dengan gerakan indah yang mengundang decak kagum dari penonton. Setelah beberapa waktu, pertunjukan pun selesai. Kerumunan manusia mulai membubarkan diri masing-masing. Ketika Bima sedang berjalan di tengah kota, ia sekelebat melihat seorang gadis tengah menjadi penumpang di sebuah kereta kuda yang lewat di sampingnya. Gadis itu mengenakan pakaian sederhana, namun terlihat sopan dan sangat manis. Entah apa yang merasuki Bima, baru kali ini ia melihat seorang gadis hingga terasa seperti ingin meledak jantungnya. Ia terpesona melihat kecantikan gadis tersebut. Melihat kereta kuda itu berlalu di depannya dan terus menjauh. Tanpa berpikir panjang, Bima segera menyetop kereta kuda yang lain dan meminta kusirnya untuk mengikuti kereta kuda yang ditumpangi gadis itu. Ia benar-benar ingin tahu di mana gadis tersebut tinggal. Setelah melakukan penguntitan yang cukup panjang, Bima akhirnya melihat gadis itu turun di sebuah rumah yang dikelilingi oleh peternakan dan padang rumput, yang tak terasa begitu asing bagi Bima. Mengetahui gadis itu memiliki kehidupan yang mirip dengannya, membuat Bima semakin bersemangat. Hingga seketika, ia memutuskan untuk bertemu dan menyampaikan keinginannya untuk mengenal gadis itu. Sesampainya di depan rumah gadis manis itu, Bima menarik napas dalam-dalam untuk menghilangkan rasa gugupnya. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, seorang pria parubaya bernama Tuan Jose datang menghampirinya. "Ada apa, anak muda? Aku melihat dari tadi kamu berdiri di depan rumahku," tanya Tuan Jose.
Pertanyaan itu membuat Bima sadar bahwa ia sedang berbicara dengan ayah si gadis. Dengan perasaan gugup yang semakin memuncak dan peluh membasahi pelipisnya, Bima memperkenalkan diri dan dengan sekuat tenaga memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya. "Tuan, saya datang ke sini dengan tujuan ingin mengenal anak gadis yang baru saja pulang ke rumah ini," kata Bima. Sebagai seorang ayah yang dulunya juga pernah muda, Tuan Jose terkejut dengan keberanian pemuda itu. Seseorang pemuda yang datang ke rumah seorang gadis yang belum ia kenal, lalu meminta izin untuk berkenalan dengan putrinya. Pemuda ini tentunya lebih pemberani daripada dirinya dahulu. Namun hal ini tentu belum cukup untuk mengambil perhatian Tuan Jose. Tuan Jose kemudian menyampaikan hal yang akan menjadi penentu apakah Bima boleh berkenalan dengan putrinya atau tidak. "Jika apa yang kamu sampaikan adalah benar, datanglah 1 minggu kemudian. Aku akan memberikan sebuah tantangan kepadamu. Jika kamu lulus, maka kamu boleh mengenal putriku," kata Tuan Jose. "Tantangan apakah yang kau maksud, Tuan? Biar aku bisa mempersiapkan diri," tanya Bima memastikan tantangan yang akan ia terima. Tuan Jose menjawab, "Aku punya 3 ekor banteng di peternakan. Aku akan melepaskan satu persatu banteng itu untuk menyerangmu, dan kamu harus memegang ekor dari salah satu banteng itu dengan tanganmu. Jika kamu berhasil, maka kamu dinyatakan lulus." Bima yang merasa di atas angin karena sudah terbiasa melakukan latih tanding dengan banteng yang ia miliki. Bima mengiyakan tantangan Tuan Jose dan berpamitan dengan sopan. Sesekali ia menengok ke arah peternakan, berharap bisa melihat gadis yang baru saja memikat hatinya. Di rumahnya, Bima tak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Sehari-hari sambil mengutip telur ayam dan memerah susu sapi, angannya tak pernah lepas dari gadis manis itu. Ia merasa percaya diri bahwa ia bisa menyelesaikan tantangan Tuan Jose. Berkat latihan bersama banteng kecil selama ini. Hingga 1 minggu berlalu, tibalah waktunya bagi Bima untuk kembali berkunjung ke rumah Tuan Jose. Sesampainya di depan gerbang, setelah mempersiapkan mental, ia melangkah menemui Tuan Jose yang sedang berada di peternakannya. "Selamat pagi, Tuan. Aku datang untuk menerima tantangan darimu," kata Bima dengan percaya diri. Tuan Jose tersenyum misterius melihat kepercayaan diri Bima. Ia tahu bahwa pemuda itu akan terkejut dengan apa yang akan ia hadapi. "Baiklah, untuk mengingatkan, tantangannya adalah kamu harus memegang ekor dari banteng yang akan menyerangmu. Jika kamu gagal menghindari serangan banteng pertama dan memegang ekornya, maka aku akan melepaskan banteng kedua. Dan jika gagal lagi, maka aku akan melepaskan banteng ketiga," jelas Tuan Jose. Mengerti dengan aturan tantangan tersebut, Bima mengangguk dengan penuh keyakinan. "Jika kamu sudah mengerti, ambillah jarak dan berdirilah di depan kandang. Aku akan masuk ke dalam dan melepaskan banteng pertama," ucap Tuan Jose. Bima pun mengambil posisinya serta memasang kuda-kuda yang telah ia pelajari. Sementara Tuan Jose masuk ke kandang dan melepaskan banteng pertama. Ketika banteng tersebut keluar, mata Bima terbelalak dan jantungnya serasa mau lepas melihat banteng super besar dengan otot kekar berdiri di depannya. Banteng super besar yang hanya pernah ia lihat di pertunjukan matador kini mengendus di depan matanya. Tanpa basa-basi, banteng itu segera menyerang Bima dengan ganas dan menakutkan.
Melihat kengerian tersebut, bukannya mencoba memegang ekornya, Bima malah berlari sekuat tenaga menuju pagar halaman. Beruntung ia bisa melompati pagar itu tepat sebelum banteng super besar itu berhasil menyeruduknya. Beberapa saat kemudian, Tuan Jose datang menghampiri Bima yang sedang bersandar di sebuah pohon dengan wajah sangat tegang. "Bagaimana anak muda? Apakah kamu mau mencoba menghadapi banteng yang kedua?" tanya Tuan Jose dengan raut wajah yang cukup puas. "Baik Tuan, aku akan mencoba menghadapi banteng yang kedua," jawab Bima dengan penuh penyesalan. Bukan kegagalannya memegang ekor banteng itu yang ia sesalkan, melainkan karena ia tidak menggunakan waktu 1 minggu yang diberikan untuk berlatih lebih keras. Bima tidak menyangka bahwa banteng yang akan ia hadapi jauh lebih besar daripada banteng yang ia miliki di rumahnya. Saat Bima kembali berdiri di depan kandang, hal yang sama terulang kembali. Banteng kedua bahkan jauh lebih besar dari banteng pertama, membuat Bima tidak berani berinisiatif untuk mencoba memegang ekornya. Kini tibalah kesempatan terakhir bagi Bima. Ia kembali bersiap di tempat semula, bersiap menghadapi banteng terakhir dengan penuh ketegangan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya, berharap bisa melihat celah untuk memegang ekor banteng terakhir ini. Namun saat pintu kandang terbuka, Bima terlihat tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di sana berdiri seekor banteng kecil yang baru beranjak dewasa, bahkan lebih kecil dari banteng yang ia miliki di rumah. Dengan penuh percaya diri, Bima bersiap menghindari serudukan banteng itu dan mengambil langkah untuk memegang ekornya. Saat banteng kecil itu menyeruduk, Bima dengan mudah menghindar. Namun saat ia hendak memegang ekornya, alangkah terkejutnya. Ia mendapati banteng itu ternyata tidak memiliki ekor. Bima terduduk tidak percaya, menyesalkan 2 kesempatan yang telah diberikan Tuan Jose dengan sia-sia tanpa usaha. Dengan demikian, Bima gagal memenuhi tantangan Tuan Jose. Pelajaran dari kisah ini adalah bahwa hidup penuh dengan berbagai macam peluang. Peluang yang mudah biasanya bisa kita jumpai berkali-kali, namun tidak dengan peluang yang besar. Sesekali kamu melewatkan peluang besar itu, bisa jadi kamu tidak akan pernah menemukannya lagi. Seperti halnya Bima yang menyia-nyiakan 2 peluangnya dan akhirnya tidak ada kesempatan ketiga. Kisah ini juga memberikan pelajaran tentang bagaimana memanfaatkan waktu yang kamu miliki untuk berlatih dan belajar agar kamu lebih siap mengambil peluang yang ada. Jangan seperti Bima yang menghabiskan waktu yang diberikan hanya untuk berkhayal. Ingat, kesempatan besar belum tentu kamu temuin untuk kedua kali. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah ini? Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.